Shalom semua, kembali lagi di Good TV di program 5 Min Talks. 5 menit yang membuat kita semakin berjalan bersama dengan Allah. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang membangun fondasi yang benar, saat ini kita masih di persiapan masa krisis nih, dengan topik bersyukur. Yuk kita mulai. Apakah benar sih kita hanya memiliki masalah? Nah, kita mau coba ngambil dari ceritanya si bangsa Israel nih teman-teman. Di mana bangsa Israel dibawa Tuhan dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Di sini di ayat 21 sampai 22 dibilang bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan malam hari dalam tiang api. Dibilang di sini bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar ada bahkan di padang gurun. Nah, bukan hanya penyertaan, Tuhan juga kasih makanan. Di Keluaran 16 ayat 4 dibilang, Aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Jadi, mereka itu bisa hidup dengan layak. Bahkan di bilangan 11 ayat 31 sampai 33 dibilang Tuhan itu ngasih makan daging nih buat bangsa Israel. Bayangin, mereka itu tidak berkekurangan dari makanan. Bahkan bukan cuman itu, di Ulangan 8 ayat 4, Tuhan juga bilang bahwa Tuhan menjaga pakaian dan kesehatannya mereka. Teman-teman mungkin benar, Tuhan itu ngebawa bangsa Israel tuh dalam padang gurun, di mana kita bisa ibaratkan di dalam kondisi di mana itu kita diproses sama Tuhan. Tapi benar teman-teman di ayat ini dibilang bahwa Tuhan tuh bukan cuman membiarkan kita diproses untuk naik level, tapi Tuhan juga mau menyertai kita, memberikan bahan-bahan yang kita butuhkan dari makanan, pakaian, dan kesehatan. Nah, yuk kita lanjut lagi. Di sini kita mau sama-sama belajar untuk fokus pada janji Tuhan dan jangan masalah. Nah, kita mau lihat dari ini udah di cerita akhir bangsa Israel itu di padang gurun, di mana Musa tuh mau ngasih pengintai untuk ngeliat dan mengintai tanah Kanaannya, dan pengintai itu balik. eh, Pengintai-pengintai lain itu pada fokus sama masalah. Di sini dibilang pertama-tama dia ceritain tuh berkat-berkat di sana, tapi dia ada bilang hanya di sini ada negative cases di mana dia bilang kayak bangsa itu tuh kuat-kuat. Terus di 3132 dibilang kita tidak dapat maju. Dan berikutnya mereka juga bilang menyampaikan kabar busuk di mana kayak negeri itu kuat, negeri itu memakan penduduknya dan lain-lain. Mereka tuh lebih fokus pada masalahnya, padahal Tuhan tuh udah berjanji si tanah kanan tuh buat mereka. Nah, apa bedanya sama Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb itu mereka fokus sama janjinya Tuhan, teman-teman. Di bilangan 13:30, Kaleb yang pertama kali ngomong. Di bilangan 14 ayat 7 sampai 8, Yosua juga ngomong. Di mana intinya si tanah kanan itu udah dijanjiin. Hai bangsa Israel, yuk kita sama-sama ambil janjinya Tuhan. Nah, kita yuk sama-sama teman-teman kita sama kayak Yusuf dan Caleb, mungkin benar ada masalah yang real ada di dalam kehidupan kita, tapi yuk bareng-bareng sama-sama kita mau percaya sama janjinya Tuhan. Yuk kita lanjut diskusinya. Dampak bersyukur apa sih? Nah, dampak bersyukur itu adalah menerima janjinya Tuhan. Di sini di bilangan 14 ayat 27 sampai 30 dibilang berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Tuhan tuh nggak suka ketika kita bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel yang bersungut-sungut itu tidak masuk ke tanah Kanaan dan Yosua dan Kaleb lah yang masuk. Jadi dampak bersyukur adalah menerima janjinya Tuhan. Dan bersyukur itu membuat kita terus sadar akan kemurahan Allah. Ini adalah beberapa renungan buat kita teman-teman. Yuk sama-sama kita coba hitung-hitung berkat dari Tuhan. Kita count our blessing. Terus habis itu yuk sama kita fokus pada janji dan bukan masalah. Dan yuk sama-sama apakah kita mau bersyukur. Saya undang teman-teman untuk kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kondisi terburuk kami, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, terlebih lagi Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan dari dosa kami, dan Kau telah menyelamatkan kami, sehingga benar Bapak kami bisa hidup dan
Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kami akan hidup dalam kelimpahan dan kemurahan Tuhan. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami letakkan Tuhan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Bapak berdoa ambil alih semua ini Tuhan, dan Bapak benar Tuhan, biar benar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. In the name of Jesus we pray, amen. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.